tidak benar atau fake atau palsu. Ya, jadi hari ini kalau Anda mencari di internet itu banyak sekali rekan-rekan sekalian yang namanya penambangan Bitcoin yang fake seperti ini atau palsu. Yang sebenarnya mereka tidak benar-benar menambang Bitcoin. Ya, jadi mereka itu adalah scammer. Scammer itu kalau kita sebut sebagai money game atau investasi bodong gitu ya. Nah, biasanya kalau kita mau membedakan ada beberapa cara ya Bang Denny ya untuk bisa membedakan apakah itu real mining atau Bitcoin yang penambangan Bitcoin yang scammer. Cara cek yang pertama adalah yang paling sederhana. Kita cek aja tanya di mana lokasi penambangannya. Ya, karena sekali lagi Bitcoin ini memang sebuah benda yang digital, tapi tetap ada value-nya. Walaupun dia digital ada value-nya, tapi diciptakan oleh sesuatu yang fisik, yaitu apa? Penambangan. Ya, tadi saya udah cerita bahwa 21 juta Bitcoin itu diciptakan dari penambangan. Artinya mereka yang mau mendapatkan Bitcoin itu harus melakukan upaya validasi transaksi. Di mana tadi saya udah cerita bahwa transaksinya sangat banyak, yaitu 144.000 transaksi setiap 10 menit. Mereka harus berhasil melakukannya, baru mereka dapat hadiah berupa Bitcoin. Ya, nah itu memerlukan server yang sangat luar biasa, superkomputer yang sangat luar biasa, dan mesin rig yang juga sangat luar biasa. Dan itu semua ada fisiknya, Bang Denny. Ya, bisa dilihat, bisa ditandangi, bisa dikunjungi. Ya, nah tadi saya yakin Bang Denny sudah bisa lihat dan Anda bisa lihat di googling ya. Karena hari ini saran saya memang Anda lakukan do your own research ya. Jadi artinya silakan Anda pelajari semua secara mendalam ya, karena saya yakin rekan-rekan sekalian adalah orang yang punya logika dan nalar. Saya sudah melakukannya kebetulan ya kan. Jadi artinya pertama yang kita bisa bedakan adalah kalau Bitcoin yang scammer itu mereka tidak akan pernah bisa nunjukkan di mana lokasi tambang ya kan, di mana mesin tambangnya berada ya kan, kemudian siapa perusahaan atau orang yang bertanggung jawab di belakang itu tidak akan pernah ada. Nah, beda dengan iMine. iMine ini yang pertama Anda bisa kunjungi langsung ya kapanpun kalau Anda mau ya kan. Terus yang kedua di situ lokasi tambangnya ada, mesinnya ada, dan semua bisa dicari di googling ya, di YouTube dan sebagainya. Kalau memang belum sempat ke sana. Dan CEO di belakangnya itu sudah sering ke Indonesia ya kan. Jadi tadi sudah saya tunjukkan bahwa ada yang namanya Eyal Avramovic ya kan. Kalau Eyal memang belum pernah ke Indonesia, tapi kami sudah kenal waktu itu di Korea Selatan. Kemudian Josh Mesquita, CEO iMine, dan juga Pak Hanil sebagai top global leader itu sudah sering datang ke Bali. Bahkan kemarin baru datang ke Bali dan kami semua juga bertemu ya kan. Demikian juga dengan ke Jakarta dan Jakarta dan Bali sudah ada tempat datang ya. Bahkan Januari nanti ada event skala internasional yang kita adakan di BNDCC Nusa Dua Bali, dihadiri 20 negara dan termasuk semua CEO datang ke sana ya kan. Jadi Anda bisa datang dan Anda bisa lihat siapa orang-orang yang ada di belakangnya. Ya, jadi artinya kalau Bitcoin scammer ya, penambangan Bitcoin yang scammer, mungkin Bang Denny tidak akan bisa lihat siapa CEO, siapa orang di belakang, tidak akan bisa lihat ya, karena memang benar-benar mereka niatnya scammer gitu kan. Jadi memang tidak akan pernah ada. Tapi kalau iMine semua bisa Anda bisa temui CEO-nya siapa bertanggung jawab di belakang, semua ada. Dan saya sudah 2019 ya bersama dengan mereka, dan mereka terus terang perusahaan ini bukan berarti tidak pernah ada hambatan. Sejak 2019 perusahaan ini banyak sekali kendala. Satu contoh yang terjadi pertama adalah sejak 2019 terjadi yang namanya COVID. Ya, pada saat COVID terjadi yang namanya travel warning. Ya, travel warning itu orang tidak bisa bepergian seluruh dunia. Dan ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena beberapa lokasi tambang kami itu ada di tempat yang sangat terpencil. Ya, kalau Anda lihat tadi contoh yang di Latam Argentina, itu kalau datang ke sana itu harus pakai pesawat jet pribadi. Ya, pesawat terbang pribadi, pesawat baling-baling. Nggak bisa dengan pesawat komersil karena tempatnya jauh di gurun ya. Nah, demikian juga dengan yang Kazakhstan, itu lokasinya jauh sekali ya, di daerah gurun Kazakhstan yang sangat dingin. Di situ minus 4 derajat lokasinya. Itu kalau lagi salju itu bisa tebalnya 4 meter tinggi saljunya, dan itu kendaraan udah nggak mungkin lewat. Nah, jadi artinya pada saat COVID itu terjadi travel warning dan betul-betul memukul juga banyak sekali bisnis. Nah, termasuk penambangan saat itu agak terganggu karena travel warning. Ya, kemudian satu lagi masalah besar adalah masalah di Cina pada saat penambangan Bitcoin diusir semua. Ya, jadi artinya perusahaan ini Minebase itu sudah menemui banyak sekali kendala ya, namun sampai hari ini masih tetap berdiri karena memang mereka sangat kuat ya kan, dan terbukti sangat berhasil dalam melakukan penambangan karena efisiennya tadi ya, efisien dalam mengelola mesin penambangan dan biaya listrik penambangan. Nanti Bang Denny boleh cek, kita hanya membebankan sekitar 0,036 USDT per kWh untuk penambangan ya, jadi sangat murah. Saya udah komparisi dengan banyak sekali perusahaan cloud mining lain. Kebetulan yang lain tuh agak mahal, di atas 0,4 USDT per kWh ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Bang Denny mau mencoba mengecek secara real, menariknya dalam teknologi blockchain ini kan kita bisa mengecek secara tidak ada yang ditutupi. Kita bisa lihat secara detail sebenarnya penambangan itu real atau tidak, itu kita bisa lihat sebenarnya ya.
Nah, ini contoh cara ngelihatnya ya. Kalau misalnya rekan-rekan sekalian cukup familiar dengan ini, dengan CoinMarketCap ya, coinmarketcap.com ya. Jadi Anda bisa klik Bitcoin di sini ya. Nah, di Bitcoin ini Anda bisa klik di bagian Explorer ya. Ini contoh ya bagaimana melihat penambangan itu berjalan atau tidak dan benar atau tidak ya. Anda masuk ke Explorer, Anda klik di sini, di salah satu aja, mungkin misalnya saya klik Explorer via btc.com. Nah, di sini Anda bisa lihat ini adalah perusahaan-perusahaan ya, mining pool yang menyediakan aplikasi penambangan, dan di sini kami bekerja sama dengan Foundry USA. Nah, tadi saya sudah ceritakan bahwa dalam penambangan itu kan ada 3 komponen. Yang pertama adalah perusahaan provider yang menyediakan mesin, kelistrikan, dan lokasi penambangan, yaitu Minebase. Kemudian ada yang namanya penyedia software penambangan atau mining poolnya adalah Foundry USA kalau kami, dan Binance Pool. Dan yang ketiga adalah cloud mining company-nya, yaitu iMine, yang menjual hash power kepada Anda semua, itu iMine ya. Nah, saya contohkan misalnya ini Foundry USA. Anda bisa lihat 18 menit yang lalu dia dapat reward 3,18 Bitcoin. Kita semua tahu bahwa hari ini kan 1 Bitcoin 1,7 M ya. Jadi di video tadi itu udah agak lama, sudah bulan November. Hari ini 1 Bitcoin 1,7 M. Jadi kalau Anda kalikan 3,1 Bitcoin dikali 1,7 M, berarti kan udah di atas 6 miliar ya. Foundry USA 18 menit yang lalu dapat, dan 34 menit yang lalu dia juga dapat nih, lihat. 34 menit lalu 3,19. Ya kan, kemudian Anda cek lagi di bawah ini. Ya, 1 jam 17 menit yang lalu dia juga dapat 3,18 Bitcoin. Jadi mengapa penambang Bitcoin itu ngotot nambang Bitcoin? Ya karena ini teman-teman sekalian. Anda bisa lihat, dalam setiap 10 menit sekali mereka bisa punya potensi dapat sekitar 3,125 Bitcoin. Ya, karena hari ini kita kan dalam periode 2024 sampai 2028, di mana setiap 10 menit sekali Bitcoin yang dihasilkan dari penambangan adalah 3,125 Bitcoin. Dan ini akan berkurang nanti di 2028 menjadi separuhnya, menjadi 1,525 sekian Bitcoin. 1,6 maksudnya, 1,6 sekian Bitcoin per 10 menit ya. Nah, saya akan berikan contoh apa yang dilakukan oleh penambang ya. Foundry USA ini aplikasi penambangan. Kita klik aja. Di sebelah kiri ini Anda bisa lihat ada namanya block hack. Block hack itu adalah nomor blok ya, nomor blok nomor sekian. Kalau Anda klik di nomor blok nomor sekian yang sebelah kiri, itu akan muncul 144.000 transaksi yang dilakukan oleh Foundry USA ya. Ketika saya klik seperti ini, nah ini dia. Ini muncul seperti ini ya. Nah, ini Anda bisa lihat. Nah, inilah transaksi-transaksi Bitcoin. Ini kalau kita lihat ini banyak sekali, ada 144.000 ya. Mungkin kita capek kalau ngitung ya. Ini banyak halaman ya. Nah, ini adalah seluruh transaksi Bitcoin di muka bumi ini. Dan Anda bisa lihat seluruh transaksi di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa ditutupi. Inilah keterbukaan daripada dunia blockchain yang ada di dalam Bitcoin. Ya, kalau Anda masuk ke server bank mau melihat transaksi seperti ini, mungkin Anda tidak diperbolehkan oleh bank. Tapi yang namanya Bitcoin, transaksinya terbuka. Semua orang bisa lihat. Tapi yang jelas, Anda tidak bisa lihat namanya. Satu contoh begini. Di satu contoh transaksi yang saya besarkan ini, itu ada address. Address itu nomor rekening lah, atau wallet address yang ada tanda panah ke kiri. Itu mengirimkan Bitcoin kepada alamat yang di bawahnya. Nah, jumlah Bitcoin yang dikirimkan, kita geser sebelah kanan, ini jumlahnya. Ya. Nah, jumlahnya adalah 0,831 sekian-sekian Bitcoin dikirimkan dari address yang satu ke address yang satunya lagi. Ya. Nah, kita tidak tahu siapa orangnya kan, kita hanya tahu alamatnya saja. Ya, tapi kalau Anda tahu misalnya nih, Anda punya pasangan, Anda tahu nomor wallet address-nya, Anda bisa masukin ke sini dan Anda bisa lihat isinya. Isinya, saldonya, dan seluruh transaksi yang pernah terjadi Anda kan bisa lihat kalau Anda tahu aja. Tapi masalahnya kan tidak semua orang Anda bisa tahu wallet address-nya ya, dan di sini tidak tertera nama. Nah, di sini ada fee transaksi. Nah, ini Anda lihat. Ada fee sebesar 0,00006375. Nah, inilah yang didapatkan oleh para penambang seperti Anda misalnya. Nah, ini Foundry USA mendapatkannya dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi kepada para penambang, dibagi-bagi juga kepada provider. Ya kan, dari satu transaksi ini adalah dia dapat 0,00 sekian Bitcoin. Nah, ini kalau di total seluruh 144.000 transaksi itu totalnya tadi 3,1 sekian Bitcoin setiap sekian menit sekali, teman-teman sekalian ya. Nah, bagaimana cara mengecek apakah ini benar-benar dari penambangan atau tidak? Itu gampang. Ya kan? Jadi kalau Anda misalnya, tekan-tekan sekalian, Anda nanti ketika melakukan withdrawal daripada iMine kepada akun Anda pada saat nerima Bitcoin di dalam Indodax Anda, misalnya Indodax ini ya, Anda terima Bitcoin di Indodax, itu kan Anda akan bisa lihat yang namanya bukti transaksi, yang namanya hash transaction. Ya, nah kalau Anda masukkan di bagian kolom ini ada tulisan ya, ada BTC address,
Blockhead atau HS, Anda copy paste di situ, Anda akan melihat bahwa dari mana sumber transaksi Bitcoin yang Anda terima. Ya, nah kalau biasanya Anda tahu yang namanya money game, Anda akan terima setiap hari hasil Bitcoin itu dari satu atau dua wallet yang sama. Ya, karena biasanya itu adalah wallet perusahaan tertentu kan atau orang tertentu. Tapi kalau betul-betul dari penambangan, Anda akan bisa lihat dari mana sumber Bitcoin Anda. Ya kan, dan itu akan terlihat bahwa betul-betul dari penambangan. Ya, dengan cara seperti itu. Ya, dan di sini sekali lagi Anda bisa copy paste juga BTC address. BTC address siapapun Anda copy paste, Anda akan bisa melihat seluruh isinya, transaksinya seperti apa, Anda akan bisa lihat. Ya, tapi sekali lagi memang di sini tidak tertera namanya. Anda bisa melihat transaksi tapi tidak tertera namanya, ya. Oke, ini adalah jawaban saya yang pertama mengenai bagaimana nanti Bang Denny bisa mengecek ya apakah itu merupakan mining yang benar atau tidak gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ya, apakah hasil penambangan bisa ditarik setiap saat? Bisa Bang Denny. Jadi silakan tidak harus nunggu dalam 4 tahun. Jadi setiap saat Bang Denny bisa tarik ke akun Indodax misalnya, ya tidak harus ya. Jadi tapi ada minimum penarikan. Jadi kurang lebih kalau pengalaman kami sekitar value di atas 25 USDT itu sudah bisa ditarik Bang Denny. Ya silakan dibawa ke Indodax ya. Jadi anytime ya. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi jika ada kendala dalam operasi penambangan? Tidak ada masalah. Karena sifatnya kontrak, maka Bang Denny tidak perlu khawatir ketika terjadi kendala dengan mesin, dengan lokasi dan sebagainya, perusahaan akan menjamin. Ya, satu contoh begini. Saya pernah mengalami satu kejadian di mana beberapa mesin itu terbakar, itu di Kazakhstan ya. Terbakar dan akhirnya membuat beberapa kontainer berhenti ya. Tapi pertanyaannya, apakah saya berhenti mendapatkan hasil tambahan? Ternyata tidak. Karena mereka bikin yang namanya manajemen resiko ya, jadi mereka punya sumber daripada mesin lain yang ada di lokasi yang lain. Itulah sebabnya makanya kenapa yang namanya iMine dan Minebase itu memiliki beberapa lokasi penambangan, karena untuk yang namanya manajemen resiko ya, selalu ada manajemen resiko. Jadi misalnya ada satu kendala dengan satu lokasi, mereka bisa switch ke tempat yang lain ya. Satu contoh lagi, misalnya di Kazakhstan tuh pernah ada kerusuhan yang menyebabkan listrik mati, negaranya mati 6 bulan teman-teman sekalian. Ya itu pernah kejadian. Ya, dan itu kami alami. Ya, namun sekali lagi ternyata itu tetap kami akan dapatkan ketika listriknya hidup, ya, listriknya hidup kembali dan diperpanjang. Jadi masa waktu yang kosong pada saat mati lampu di Kazakhstan karena kerusuhan besar akhirnya diperpanjang dan kami mendapatkan Bitcoin lagi. Ya, itu yang pernah terjadi kepada diri saya, ya.